Oke, lanjut lagi. Kita akan lanjut untuk bikin yang namanya jurnal ya. Jadi kalau lihat di sini tuh ada tabel baru yang namanya journals ya. Ada beberapa field yang di sini ada. Ada ID, book ID, stock kode, nanti ada kode yang dari stok, customer ID, siapa yang minjem. Lalu ada statusnya, nanti kita bikin dua status ya. Mungkin ada in progress ya, lalu returned gitu, itu boleh aja gitu ya. Oke. Lalu di sini bentar, ini yang book ini mana nih? Oh, borrowed. Oke. Jadi di sini di domain kita bikin baru aja ya untuk yang jurnalnya itu. Jurnal gini. Ada tipe jurnal struct, ada ID, string, lalu DB ID ya, ini penting. Lalu book ID string juga ya. DB book ID, lalu stock code ya, stock kode ya. Ini string juga. DB stock kode. Nah, ini. Lalu customer ID, ID siapa yang minjem ya. Customer ID. Lalu ada yang namanya status ya, status string DB status. Lalu borrowed at ya, kapan dia minjem. SQL null time ya. DB borrowed at ya, siapa atau kapan yang minjem. Lalu returned at ya, kapan dikembalikan. Null time DB returned at. Kayak gini aja ya. Jadi kayak begini, lalu kita akan bikin konstan atau ya konstan aja ya untuk jurnal status in progress. Kayak gini boleh ya. Lalu jurnal status atau completed ya. Nih, completed. Kayak gini boleh ya. Lalu kita bikin repository kayak biasa. Jurnal repository interface. Yang akan kita bikin di sini adalah find aja ctx ya, konteks. Lalu di sini gue pengen bikin tipe journal search ya. Nah, ini untuk kita mempassing pencarian ya. Mungkin di sini ada customer ID string, lalu status kalau ada mau nyari status, dan juga customer ID. Ini SE journal search kayak gini. Kita akan kembalikan journal lalu error. Oke. Lalu find by ID. Ini kita akan cari data berdasarkan ID. ID jurnal tentu aja ya. Jurnal enggak, langsung jurnal lalu error. Lalu yang ketiga ada save ya, kita untuk create ctx konteks. Lalu jurnal kita akan kembalikan errornya, lalu update ctx konteks jurnal error. Kita nggak akan bikin delete ya, karena memang sebetulnya harusnya jurnal ini sifatnya itu immutable ya, jadi nggak bisa berubah. Lalu di sini ada kita set service ya, service untuk nanti ya. Kita bikin index aja ya, ctx konteks dengan se journal search ya, dia akan mengembalikan DTO dari jurnal itu sendiri ya. Jadi data si jurnal itu di sini ya, di DTO. Gue pengen nambahin satu lagi untuk jurnal data ya, kayak gini. Lalu tipe jurnal data sebuah struct. Yang pertama tentu ID-nya string JSON. Lalu book stock string JSON juga. Gue pengen bikin dia snakees. Lalu ada bukunya, kita ambil dari book data ya, JSON. Lalu ada customer-nya,
kita ambil dari customer data kayak gini. Lalu ada status ya, string JSON, lalu borrowed at ya, ini boleh juga ya. Jadi ada time JSON borrowed at, lalu returned at ya, time. Nah ini kayak gini aja. Lalu dibalik lagi ke tadi yang si domain tadi ya. Kita akan kembalikan DTO yang tadi ya. DTO.journal data dan error. Nah, kayak gini. Lalu interface yang kedua kita bikin untuk yang create-nya ya. CTX konteks. Ada request untuk create. Jadi di sini kita bikin lagi DTO ya untuk jurnal data. Ya sederhana aja ya, ada tipe, ada create journal request sebuah struct, ada book ID, string, JSON, buku mana yang mau dipinjam, lalu book stock ya, string, JSON, lalu ada customer ID, string, JSON, kayak gini. Jadi ada 3 field yang akan kita ambil. DTO.create journal request dengan error. Lalu ada update CTX atau return aja ya. Return gini, CTX konteks. Ada requestnya apa yang kita kembalikan. Mungkin kita akan gini aja ya. Ada ID gitu, string ID jurnalnya gitu. Lalu error kayak gini, sederhana banget ya. Mungkin mungkin kita bikin DTO baru aja ya, supaya nanti kalau ada perubahan di data ini nggak ribet perubahannya ya. Ada return journal request ya. Jadi kalau misalnya in the future we have new field like notes, we can include in here. Jadi ada journal ID, string JSON kayak gini. Nah ini aja ya. Lalu kita taruh di request. DTO.update, bukan update, return ya. Nah ini. Sip, sekarang kita akan coba implementasikan untuk untuk domain jurnal repository tadi ya. Jadi kita pergi ke repository, kita tambahkan satu lagi untuk yang si jurnal ini. Kayak gini. Terus tipe jurnal repository, sebuah struct, lalu db goku.database function new journal. Nah kayak gini ya. Lalu koneksi yang kita jadikan parameter. Nah ini. Lalu kita akan kembalikan domain jurnal repository. Nah kayak gini. Tinggal kita return aja jurnal repository db goku.new default. Lalu koneksinya. Nah kayak gini aja ya. Simple ya. Lalu implementasi beberapa method yang tadi ya, yang kita sudah buatkan di interface. Oke. Then context we have to import from here. I mean from here. Habis itu kita coba cari berdasarkan CSA ini kan ya. Jadi dataset kita sebagai permulaan j.db.from ya. From kita akan cari dari journals ya. Gini. Lalu kalau misalnya sa.customer ID itu nggak sama dengan empty string, dataset ini akan kita timpa. Nah ini. Lalu dataset where goku.c, kita cek customer ID ya, kayak gini. Lalu equals to sa.customer ID. Nah, simple ya. Lalu sa.status kalau tidak sama dengan empty string, kita coba timpa dengan dataset baru. Where goku.c status equals to sa.status. Nah, kayak gini ya. Tinggal kita return aja. Bentar, ini jangan di return ya. Ini ada result gitu. Result lalu error. Ah, ini kayak gini. Jadi error, dataset scan struct context lalu ctx kita akan taruh di result. Nah, tinggal kita return aja. Sip. Lalu untuk find BID juga sama ya, sederhana, dataset gini. j.db.from journals
where goku.c id-nya adalah equals to id. Sederhana ya. Lalu di sini ada pengembalian data ya, ada result lalu error. Nah, ini dataset scan struct context ya. Nah, ini ctx kita akan taruh di result. Nah, tinggal di return aja. Lalu untuk save juga sama ya, eksekutor gini, j.db.insert ke jurnal. Nah, ini kayak gini aja. Lalu eksekutor. Nah, ini error gini, eksekutor exec context ctx. Tinggal kita return aja errornya. Oke, lalu update juga sama ya. Untuk update kan tinggal di update aja dengan where goku.c id-nya equals to journal.id. Kayak gini, sederhana. Where gini, execute. Lalu setnya atau data yang akan kita set itu kita taruh di jurnal gini. Nah, udah executor. Oke, ini udah selesai. Kita coba pergi ke service, kita implementasikan service punya kita ya. Tadi adalah si jurnalnya ya. Nah, ini tipe jurnal service. Nah, ini. Lalu ada jurnal repository, kita masukkan ke sini. Jurnal repository. Oke, lalu ada book repository juga perlu ya. Si Tori domain.book repository, lalu book stock repository juga perlu. Domain.book stock repository. Nah, ini tinggal kita bikin function new journal gini. Lalu jurnal repository, tentu yang pertama ini kita akan import jurnal repository. Lalu book stock atau book dulu repository domain.book repository. Lalu ada book stock repository domain.book stock repository. Nah, ini kita kembalikan domain atau jurnal ya, harusnya domain journal service. Nah, kayak gini. Tinggal kita kembalikan jurnal service. Lalu kita pas semua datanya ya. Ada book stock ya, book dulu. Lalu book stock. Nah, ini. Sip. Mantap. Sekarang kita coba implementasinya. Ada tiga ya, ada 3 data di sini. Untuk melihat data, untuk melakukan create data, dan juga untuk melakukan return atau mengembalikan ya. Kita import dulu ya di sini. Jadi sederhana banget sebetulnya ya. Ada jurnal gini. Error j.journal repository find aja ctx lalu se. Ini. Kalau error tidak sama dengan nil, kita di return aja ya. Lalu errornya apa? Lalu di sini kita akan coba untuk mengambil customer ID ya. Ini make string 0. Ada juga yang namanya jadi kita akan coba looping dari range journal ya, kayak gini. Customer ID, kita append dari customer ID, lalu v.customer ID, lalu book ID, kita append book ID, lalu v.book ID. Sederhana banget ya. Lalu di sini ada customer ya, untuk kita bikin ada make map sebuah string, lalu domain.customer. Nah, ini. Lalu ada yang namanya book segini, make map string domain.book. Nah, ini. Oke, lalu di sini di customer ini kita akan cek dulu ya, kalau dia customer ID ini lebih besar dari 0 gitu ya. Kalau lebih besar dari 0 kita ajar di sini. Jadi customer db ini error. Lalu j customer repository ya harusnya, cuman ini belum ditaruh di sini, berarti tambahkan lagi satu repository untuk customer repository ya. Repository domain.customer repository. Lalu di bawah sini tambahin lagi untuk customer
repository ya, domain.customer repository. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini. Nah, lalu di bawah sini isi lagi customer repository find by IDS ya harusnya. Cuman karena kita belum ada, kita perlu buat lagi di sini ya. Di sini kita copy aja, lalu paste IDS. Lalu ini akan jadi string kayak gini, lalu resultnya adalah slice ya, array. Lalu di sini kita dihapus aja, lalu tambahin s di sini ya. Scan struct context, lalu di dalam sini tambahin untuk yang find by IDS ctx konteks ada IDS string kayak gini, lalu list of customer, lalu error. Lalu di jurnal balik lagi ke find by IDS ctx customer ID. Nah, ini. Lalu kita nggak perlu tangkap errornya sebetulnya ya, jadi cukup dikosongin aja. Kita pengen ngelooping customer DB-nya. Customer gini v.id ya, ID customernya, lalu v itu sendiri. Lalu di sini kita samain aja, kalau dia book ID ini lebih dari 0 artinya memang ada ya. Lalu ada book DB kayak gini, error juga nggak perlu kita isi. Customer bukan customer, harusnya book repository find by IDS sama ya, kita belum ada. Kita buat dulu di sini konkretnya, di copy aja lalu di paste di bawahnya, lalu IDS, lalu ID-nya ini kita pakai string kayak gini, lalu booknya kita pakai plural books gini, lalu s tambahin, lalu ini juga sama ada tambahin s biar plural, lalu ini kita hapus aja. Lalu kita balik lagi ke book domain kita tambahkan di sini IDS ya, ini, lalu of kayak gini, lalu kayak gini. Nah, sip. Lalu balik lagi ke jurnal, kita find by IDS, lalu ctx pakai book ID ya, kayak gini. Lalu sama kita looping juga range book DB ya, kita taruh di books gini v.id, lalu v itu sendiri. Lalu nanti di sini kita tinggal looping aja ya, ada yang namanya jurnal data ya. Jadi result gini, make DTO jurnal data 0 gini. Lalu kita looping jurnal kita ya, range journal gini. Nah, ini. Lalu result ini kita append ya, append dari result DTO.journal data. Ada ID dapat dari VID, lalu bookstock kita ambil dari v.bookstock ya. Bentar, bookstock ini ambil dari stock code ya. Lalu booknya kita ambil dari sini ya. Jadi nanti di sini ada book gini atau book, pada dto.book gini kita kosongin aja ya. Book data harusnya jadi taruh di sini book gini. Lalu kita akan timpa if gini ada value dan exist ya di sini. Kita taruh di books gini v.bookid, itu harusnya boolean ya, bahwa ini add to exist gitu. Lalu book ini kita akan timpa dengan v. Harusnya v2 aja dah. Nah, ini. Lalu dto.bookdata kita ambil dari id v2.id, lalu ISBN ambil dari v2 ISBN, lalu title v2.title, lalu description juga sama ya. Nah, ini description. Oke. Lalu booknya kita akan taruh di sini tadi ya, udah. Terus di customer juga sama, tinggal taruh aja customer gini, DTO customer data harusnya. Taruh lagi di sini customer data. Lalu if v2 exist-nya itu dari customer kayak gini. Lalu v.customer ID ya. Gini. Lalu customer ini kita akan timpa dengan dto.customer data ya. Ada ID v2.id, lalu kode v2.kode, lalu name dari v2.name. Nah, kayak gini. Nah, customer sudah kita taruh di sini. Lalu ada borrowed time-nya diambil dari v.borrowed at time ya. Lalu ada returned at
ada dari t.return@time. Ya, cukup kayak gini. Dia akan membuat time kalau kosong akan pakai time pertama ya. Atau tahun 1970 kalau nggak salah. Oke, di sini kita balik lagi, tinggal kita balikan saja resultnya dan errornya apa. Kalau nggak ada error, di nil aja ya. Oke, jurnal sudah kita buat. Lalu untuk yang create juga gampang ya. Tinggal ada jurnal gini, domain ya, domain.journal. Nah, ini ID dapat dari UID new string. Lalu book ID dari request.bookid ya. Lalu stock code diambil dari request.bookstock. Lalu customer ID dapat dari customer ID. Lalu statusnya kita ambil dari domain.journal, statusnya adalah in progress ya. Jadi dia sedang meminjam. Lalu borrowed at-nya kita isi ya. Jadi SQL null time, validnya true, lalu time-nya adalah time.now. Dia meminjam saat ini. Lalu kita simpan aja, kita tinggal return j.journal ya. Save gini ctx, kita taruh di jurnal. Tapi sebelum itu, sebelum kita create jurnal, saya tuh pengen ngeset juga ya. Jadi di sini ada error gini. Nah, ini. Kalau error tidak sama dengan nil, kita kembalikan saja errornya. Nah, kalau enggak, kita ambil buku tadi ya. Jadi di sini ada book gitu, error j.book repository, kita find by ID ya, ctx request.id. Nah, ini book ID. Kalau tidak sama dengan nil, kita balikan saja errornya. Tapi kalau misalnya book.id ini sama dengan empty string, tinggal kita kembalikan saja errornya ya. Errornya itu dari domain.error bukunya not found ya, kayak gini. Oke, lalu di sini ketika dia sudah berhasil menyimpan ya errornya, saya kosongin. Book ini statusnya saya ganti ya. Jadi book stock harusnya ya. Bentar, ini udah booknya. Lalu stoknya kita cari juga harusnya. Nah, kayak gini. Dia ada .book stock repository find by book and code ya. Jadi di sini ada ctx booknya book ID gini. Lalu kodenya diambil dari request book stock. Nah, kayak gini. Lalu kalau dia tidak sama dengan nil, sama kayak tadi ya, kita kembalikan saja errornya. Lalu kalau stoknya ini .kodenya ini adalah empty ya, berarti memang nggak ada datanya. Domain.book not found ya, sama. Nah, di sini tinggal kita kembalikan saja ya book stock ini, kita save ya untuk menyimpan data kita. Jadi di sini stok ini ya, stok kita set statusnya ya, statusnya pakai yang domain.bookstock status dipinjam. Lalu stock.borrowed at ini kita isi dengan SQL atau kita samakan saja dengan journal.borrowed at. Nah, ini. Lalu stock.borrowed ID ya, borrower ID kita isi dengan SQL null string valid true. Lalu journal. Ntar ini harusnya adalah string journal.customer ID. Nah, kayak gini. Oke, lalu kita simpan aja. Ini adalah domain.bookstock ya, kita isi dengan stock. Nah, kayak gini. Udah, tinggal kita kembalikan saja. Jadi di sini bisa kita kembalikan saja. Nah, kayak gini. Save ya. Jadi ketika peminjaman buku, kita simpannya di dua tempat ya. Di jurnal kita melakukan inserting. Lalu untuk yang di stock kita ubah statusnya menjadi dipinjam statusnya ya. Oke, lalu ketika dia mengembalikan berarti reverse dong ya. Kita cek dulu cuman jurnalnya aja ya. Jurnal ini error j.journal repository. Tinggal kita find by ID ya. ctx request.journal ID. Lalu kalau dia error, kita kembalikan saja errornya. Lalu kalau jurnalnya .id ini empty string, kita kembalikan errornya ya, bahwa jurnalnya tidak ditemukan. Kita buat lagi error di sini ya. Ini var journal not found gini. Ini error gitu. Data jurnal tidak ditemukan ya, kayak gini. Oke, kita buat di sini domain.journal not found. Oke.
Lalu kita buat di sini ada pencarian buku ya untuk kita mengupdate. Jadi ada stock di sini, stock error. Tinggal kita cari aja book stock fan B book and code ya. Di sini ctx journal.bookid lalu journal.stock ya, stock code. Lalu kalau dia error ini kita kembalikan saja errornya ya. Lalu kalau stoknya ID ini atau ya stock code ya. Stock code ini kode ya, kode ini kosong. Kalau kosong nggak apa-apa ya, karena takutnya nanti kita terjadi mendelete datanya. Jadi nggak apa-apa, kalaupun kosong kita tetap lakukan saja. Jadi nanti kalau dia tidak sama dengan empty ya, artinya data yang ditemukan, kita melakukan perubahan dalam hal status ya di sini. Domain dot book stock available lagi, lalu stock borrower ID-nya kita isi dengan SQL null string, validnya false, lalu stock dot borrower add-nya juga sama ya, tinggal SQL null time, validnya false juga, tinggal kita balikan saja errornya. Jadi book stock ini tinggal kita simpan. Oke. Lalu ctx tinggal gini, domain dot book stock ini tinggal ambil dari stock. Oke, kalau dia error tidak sama dengan nil, kita kembalikan saja errornya sama ya kayak tadi. Oke, lalu jurnalnya kita ubah statusnya ya, statusnya jadi domain dot journal statusnya complete. Lalu journal dot return add-nya SQL null time valid true, lalu time-nya adalah time.now. Oke, tinggal kita kembalikan saja j.journal repository, tinggal kita update ctx journal. Sip, mantap ya. Harusnya sudah bisa ya, tinggal kita coba pergi ke main kita, apakah sudah kita buatkan atau belum konkretnya. Nah, belum ada ya. Jadi di sini ada journal service. Ini service new journal. Ada jurnal repository juga belum kita buat ya. Sini jurnal repository new journal db connection. Lalu ada jurnal repository. Lalu ada book repository. Lalu ada book stock repository. Lalu ada customer repository. Udah ya, kayak gini aja. Lalu nanti journal service ini kita akan buatkan endpoint-nya ya. Jadi di sini kita buatkan untuk jurnal. Nah, kayak gini. Oke. Lalu ada tipe jurnal API, struct, ada jurnal service gini, domain dot journal service. Lalu ada function new journal app fiber app ya. Lalu ada jurnal service kayak gini, domain dot journal service. Lalu ada outmit-nya dari fiber handler. Oke. Lalu di bawah sini kita bikin satu method namanya adalah JA journal API. Lalu ada create ya, tentu aja. Bentar, kayaknya index dulu, udah index ini. ctx fiber ctx error. Nah, kayak ini. Oke. Lalu kita buatkan konteks deadline ya. Cancel gini, konteks with timeout. ctx konteks gini 10 detik aja kayak biasa ya. Tinggal kita defer cancel gini. Oke. Lalu kita cek pengecekan parameter ya. Jadi di sini ada customer ID kalau ada parameternya, customer ID. Gini. Lalu cte query customer ID. Nah, ini. Lalu ada juga status ya tadi, kalau nanti dia pengen ngambil juga berdasarkan status. Oke. Lalu di sini kita bikin ada result error gini. ja.journal service index ctx kita ambil dari domain.journal search ya. Ada customer ID ambil dari sini, lalu status juga ambil dari status kayak gini. Oke, ini harusnya C ya. Oke. Lalu kalau dia error, kita kembalikan saja errornya ya. Jadi ctx.status http internal server error. Lalu JSON-nya kita ambil dari create response error ya. Kita taruh errornya di sini. Oke, tinggal kita kembalikan saja statusnya http oke. Lalu JSON-nya dto.create response sukses dengan datanya dari REST. Oke.
Lalu kita scroll ke atas, di sini kita buat yang namanya JA gini, atau journal API dengan journal service-nya kayak gini. Nah, lalu di app dot ada get ya, get journals gini. Lalu outmit untuk verifikasi, autentikasi dan otorisasi. Lalu JA dot index. Oke, sip. Lalu bisa kita copy aja yang index ya. Kita tambahkan di sini yang create. Kalau create itu berbeda ya. Jadi di sini ada var request dto.create journal request. Kalau tidak error, diambil dari ctx body parser, kita taruh di request gini, tidak sama dengan nil errornya. Kita kembalikan saja ctx send status http unprocessable entity ya. Oke, lalu di sini kita akan validasi ya files gini. Kalau ternyata nanti ada error, di sini saya validate aja, ada required, lalu validate juga, required juga, lalu validate juga, required juga ya, required. Nah, ini. Oke. Lalu di sini kita tinggal isi aja util.validate ya requestnya. Lalu if length of files ini itu lebih dari 0 ya. Kalau dia lebih dari 0 artinya ada yang gagal kan. Tinggal kita kembalikan saja statusnya http bad request. Lalu JSON-nya adalah JSON dto.create respond error data, lalu validate error, tinggal files. Nah, di sini kita kembalikan errornya kan ya. Lalu di bawah sini kita taruh untuk yang create-nya ya. Jadi di sini lalu taruhin request kayak gini. Nah, ini kayak begini, lalu responnya kita begini aja. Atau nggak apa-apa kita bilang aja bahwa statusnya created ya, kayak gini aja. Lalu created udah, tinggal kita buat di sini app.post gini, journals gini, lalu outmit ja.create ya. Lalu untuk yang di return juga sama ya. Kayak gini aja, lalu gini update gini, update. Kayaknya kita nggak perlu request body ya, kita akan ambil dari ID-nya atau jurnal ID-nya dari ctx.param ya, params ID. Kayak gini. Jadi nanti ada update atau return ya harusnya. Kita taruh di dto.return journal request, jurnal ID-nya dari ID. Nanti kalau ada tambahan notes atau apapun itu ya, keterangan kalau misalnya mungkin ada kerusakan di ketika pengembalian buku itu, kita akan taruh nanti baru di request body ya. Sekarang kita nggak perlu, di return aja langsung ya. Di sini akan ada app.put ini journals ID-nya berapa, lalu outmit, lalu ja.return ya, atau tadi update boleh. Nah, kayak gini aja ya. Oke, untuk di API-nya juga kita ubah ya. Di API ini tambahin API.new journal app, lalu ada journal service, lalu JWT middleware ya. Oke, tinggal kita coba jalanin aja go run main.go. Lalu kita buka di Postman ya. Saya mau login dulu aja, login pakai ini. Oke. Lalu untuk jurnal, bentar saya buka dulu database ya. Ini ada buku yang kita punya tuh, buku apa aja ya. Nah, ini oke ya, ini yang Think Rich. Oke. Lalu untuk stoknya, ini ada 2 ya, kita punya 2 buku. Jadi ada journals gini, lalu kita coba beer token ya, kita ambil dari authentication tadi ya di sini. Oke, taruh di header, taruh di auth. Ini. Lalu bodinya kita taruh di row kayak gini. Tadi ada book ID harusnya ya, ada buku ID berapa yang mau kita ambil, yang ini ya. Lalu kodenya atau book stock tadi ya. Coba kita balik lagi ke DTO journal untuk yang create. Ada book stock harusnya, book stock ini. Jadi kalau di perpustakaan mungkin nanti dia akan ngasih tuh, oh Bu, ini saya mau ngambil yang ini, minjem ini ya. Jadi kita tahu book stocknya yang mana yang diambil gitu. Lalu ada customer ID ya.
customer ID ini. Nanti mungkin kalau ada UI-nya tinggal dipilih aja tuh, oh nama member kodenya berapa, 123, oh berarti customernya segini gitu. Kita bisa tuh kayak gitu ya. Jadi di jurnal kita ambil aja, misalnya di sini ada Hendriawan Susanto, ini taruh aja di sini. Oke, lalu ada metodenya post, kita coba send, tes gitu. Nah ini ada book ID-nya katanya 0 ya. Oke, kita pergi ke checking ya, kita ke service-nya, apakah memang 0 atau enggak. Oke, di create ini, coba kita cek di repository layer ya di sini. Nah ini oke, jadi ketika insert harusnya di row-nya kita set dulu jurnal gitu ya. Nah ini. Oke, coba kita rerun lagi. Coba send lagi di sini. Duplicate key ya. Jadi kenapa dia error ya? Di sini di jurnal ini harusnya bukan save ya, tapi update. Nah, ini. Oke, supaya datanya itu bukan di insert. Harusnya yang kita update adalah seperti ini. Nah, ini. Oke ya. Kita pointer bentukannya. Tadi juga update ya, bener nggak? Update, ini juga update, harusnya update nih ya, bukan di save. Karena kita nggak punya mekanisme untuk nge-save sekaligus update ya. Nah ini, coba kita run lagi, coba send. Nah berhasil ya. Jadi ada 2 data jurnal. Nah ini, tinggal kita cek lagi di sini. Nah dia sedang dipinjam. Nah sekarang kita perlu melakukan pengecekan, kan nggak bisa ya 2 stok ini kita pakai untuk 2 orang yang sama atau yang berbeda, ini nggak boleh ya. Jadi ketika dia create, kita perlu ngecek dulu nih, jangan-jangan stok.statusnya itu nggak sama dengan domain.available ya. Kalau nggak available ya nggak boleh ya. Jadi di sini kita bilang aja new bahwa buku atau stok buku sudah dipinjam sebelumnya. Nah ini, jadi meskipun nggak mungkin ya ketika orang datang bukunya itu kodenya ada tapi belum dibalikin. Harusnya kan kalau ada di situ tapi harusnya kan udah dibalikin kan tandanya. Nah mungkin sebelumnya atau perpustakaan sebelumnya itu lupa untuk mengupdate jurnalnya. Nah itu harus kita cegah ya. Coba kita send. Nah, baru error stok buku sudah dipinjam sebelumnya. Oke. Jadi kalau kita balikan jurnalnya, kita kembalikan saja ya di sini. Kita update untuk yang put kayak gini, lalu jurnal ID-nya kita ubah yang ini ya. Nah, ini. Coba send. Endpoint perlu token ya. Biar token, coba send lagi. Data jurnal tidak ditemukan. Oh, salah ya. Harusnya ini. Coba lagi send, sukses, berubah ya statusnya jadi complete. Kita coba lagi yang ubah yang ini, send, sukses, oke, sukses. Lalu book stocknya juga berubah jadi available lagi. Nah gitu ya.